Halo semuanya, gue Kevin. Ini hari ke-20 gue ikut challenge 30 hari bicara depan kamera. Gue sebenarnya melewatkan 1 hari kemarin karena gue banyak deadline. Kemudian juga gue ketiduran karena bareng anak-anak ya, dua princess gue, Lovicia dan Ruby. Jadi memang kemarin ya skip lah untuk hari ke-20 dan gue baru tag di hari 21. Gue mau melakukan secara jujur ya bahwa memang konsistensi itu harus bener-bener apa ya, top of mind lah, bener-bener harus didahulukan gitu, yang utama, put the first thing first gitu loh, yang utamakan tuh harus yang pertama kali dilakukan. Jadi gue pagi ini sebelum gue mau koordinasi dengan salah satu kabid di dinas PMD, bis itu juga ke dinas koperasi UMKM dan juga ke Dekranasda dalam rangka Pandu Digital Literasi 2026 di Lampung Utara. Gue sempetin dulu nih, gue langsung praktek make the priority first gitu, buat yang prioritas itu jadi yang pertama. Jadi sebelum berangkat gue langsung bikin konten dan gue bikin pengakuan tadi. Gue juga mau ngebahas nih satu konten dari Theo Derek yang bilang bahwa sebenarnya di Indonesia itu peluang untuk sukses itu jauh lebih terbuka karena sistemnya itu belum tertata rapi dan juga masih banyak peluang-peluang yang belum diberikan regulasi dalam artian yang bagus ya, maksudnya ruang kreativitas itu masih sangat besar dan peluang ya, dalam tanda kutip peluang ya, banyak masalah-masalah yang masih terjadi di Indonesia. Nah, sudut pandang ini yang menurut gua harus banget kita belajar ya, karena sudut pandang kita itu mayoritas itu selalu menyalahkan pemerintah lah, kemudian orang lain kah, ekonomi kah, kemudian situasi kondisi kah. Itu tidak mudah gitu loh merubah sudut pandang itu. Tetapi sebenarnya gue setuju banget kenapa di Indonesia banyak banget peluangnya, karena masih banyak keterbatasan-keterbatasan yang bisa kita jadikan itu sebuah peluang. Dalam artian begini, banyak dari kita yang belum secara sadar menggunakan AI ya dalam kehidupan kita, dalam belajar misalnya, kemudian dalam tugas-tugas itu kita masih memakai AI itu seperti Google search gitu, hanya ketik masalahnya apa, kemudian AI menjawab. Sebenarnya itu sudah benar, tetapi belum optimal gitu, dan itu bisa kita improve gitu dengan salah satu bentuk solusinya memberikan kelas, kemudian memberikan video YouTube seperti ini, pengajaran, tutorial, kemudian membuat sebuah buku yang bisa dibaca. Jadi sebuah masalah itu kita bisa lihat dari sebagai suatu peluang gitu, dengan perspektif itu gitu, dan itu tidak mudah karena kita terbiasa menyalahkan. Dan mungkin step yang gue mau bagikan dan gue juga mau praktekkan hari ini ada mengambil sudut pandang dari seorang kreator gitu loh, pembuat solusi gitu. Jadi masalahnya ada, terus solusinya seperti apa, sesimpel itu aja. Jadi nggak berusaha menyalahkan ini salah siapa, siapa yang tanggung jawab, kemudian ini mesti kemana, gue mesti telepon kemana. Jadi itu membuat kita itu merasa tidak berdaya gitu. Sedangkan kita bisa gitu di waktu yang sama, kita mikirkan, jadi apa ya solusinya ya? Sesimpel, mungkin ya solusinya ini, dikerjakan aja. Jadi nanti sembari jalan, kira-kira lebih bagusnya ke depannya gimanain lagi ya. Kemudian siapa yang bisa gue hubungin ya supaya solusinya jauh lebih bagus. Jadi solusi itu berkembang gitu. Dan itu menurut gue salah satu opsi yang bagus banget. Nah, saat ini gue mau melakukan itu terkait dengan pandu literasi digital. Gue sudah buat surat kepada Dinas Koperasi UMKM, kemudian Dekranasda, kemudian beberapa stakeholder lainnya. Lalu gue mau langsung datengin nih, ngobrol sama pejabatnya langsung. Kemudian kita brainstorming nih, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan untuk memajukan UMKM di Lampung Utara dan juga di Provinsi Lampung secara umum ya. Karena gue di Lampung Utara, gue mau shout out di Lampung Utara dulu. Jadi sesimpel itu dulu, gue mau gerak. Dan kita lihat nanti bagaimana solusi yang kecil ini bisa berkembang menjadi beberapa kegiatan, atau bahkan mungkin hal yang lebih besar lagi yang mungkin gue nggak pikirkan saat ini. Mungkin itu yang bisa gue bagikan pada teman-teman semua. Thank you yang sudah subscribe dan sudah komen-komen dan sudah follow gue ya. Thank you banget. Yuk bertumbuh bareng, satu konten biar kompeten.